Halo guys, ketemu lagi di kuliah Teknik Pengeboran 1. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung pressure loss di sepanjang circulating system. Jadi ini adalah contoh soalnya. Kalau kalian lihat, ini ada contoh suatu sumur dengan total depth sekitar 1950 feet. Kemudian ada casing sebelumnya, casing 95/8 inch dengan kedalaman 6500 feet. Dan ini sumbernya adalah vertikal, jadi kombinasi drill stringnya cukup simpel. Yang pertama dari drill pipe dengan panjang 9500 feet, kemudian menggunakan drill collar dengan panjang sekitar 450 feet. Jadi dari sini nanti kita akan hitung satu persatu, mulai dari surface equipmentnya, berapa pressure loss di sini, berapa pressure loss drill pipe, kemudian berapa pressure loss di drill collar, dan kemudian berapa pressure loss di sepanjang anulus. Kita bisa bagi jadi beberapa part. Nomor 1 surface equipment, 2 di drill pipe, dan 3 anulus antara casing dengan drill pipe. Ini akan kita bahas nomor 1, 2, dan 3. Dan nomor 4, 5, dan 6, yaitu 4 berapa pressure loss di drill collar, 5 berapa pressure loss di anulus dengan drill pipe, dan 6 adalah berapa pressure loss di anulus open hole dengan drill collar. Ini akan menjadi tugas kalian. Oke? Dan ini adalah properties dari drilling matnya. Ini cukup penting, kalian harus tahu dulu kira-kira drilling mat ini termasuk ke dalam tipe apa. Karena yang kalian harus tahu pertama kali adalah pertama rheology dari mat yang digunakan itu termasuk apakah tipe Newtonian atau non-Newtonian. Non-Newtonian bisa jadi Bingham plastik, bisa jadi Herschel bagi, dan sebagainya. Jadi yang pertama kalian harus tahu, dari contoh soal sini sudah di state bahwa kalian menggunakan vidanya adalah Bingham plastic fluid. Okay? Kalau misalnya di lapangan tidak diketahui kondisinya apa, caranya adalah kalian bisa melakukan rheology test yang seperti kita bahas di materi drilling fluid sebelumnya. Okay? Atau kalau tidak, kalian bisa melakukan perhitungan dulu dengan beberapa tipe vida. Misalnya kalian menggunakan Bingham, kemudian kalian menggunakan power law, kalian menggunakan sebaki, dan kemudian dicocokkan dengan standpipe pressure di lapangan. Nah, jadi kita akan mulai dari yang nomor 1 dulu perhitungannya. Pertama kita ingin menghitung berapa surface equipment. Kalau seperti kalian tahu di kuliah sebelumnya, kuliah drilling rig equipment, surface equipment ini cukup banyak, mulai dari pompa, kemudian hoisting, kalian punya gooseneck, dan sebagainya. Kalian punya standpipe juga. Nah, untuk mempermudah perhitungan berapa pressure loss di dalam surface equipment ini, di sepanjang surface equipment, maka dibikin ekivalensi. Jadi sudah di state di soal, misalnya surface equipment ini termasuk ke dalam kombinasi ketiga. Nah, kombinasi ketiga ini artinya kalian bisa ekivalensikan kombinasi ketiga ini sesuai dengan tabel, sama dengan kalau kalian memiliki drill pipe 4,5 inch berat 16,6 pound per feet sepanjang 479 feet. Oke. Jadi akan sama dengan 4,5 inch drill pipe dengan berat 16,6 pound per feet. Dengan ekivalensi panjangnya adalah 479 feet. Oke. Karena drill pipe kita ukurannya sama, maka nanti kita akan tinggal tambahkan berapa panjangnya di perhitungan. Oke. Kalau gitu kita bisa lanjut ke perhitungan nomor 2. Berapa pressure loss di dalam drill pipe-nya. Yang pertama perlu kalian hitung adalah kalian menghitung kecepatannya dulu, menghitung apparent viscosity-nya, dan kemudian baru terakhir kalian bisa mendapatkan berapa Reynolds numbers-nya. Sebenarnya inti dari 3 step perhitungan ini adalah kalian ingin menentukan apakah alirannya laminar atau turbulen. Setelah itu baru kalian bisa menentukan menggunakan persamaan perhitungan pressure loss yang mana. Oke. Jadi kita mulai dari menghitung kecepatan alirannya. Dari soal kalian tahu Q-nya adalah 300 GPM. Oke. Dan inner diameter dari drill pipe ini sebesar 3,826. Maka kalau kalian hitung, hasilnya adalah 8,37 feet per second.
Jadi kalau kalian lihat sini 2,448 ini udah conversion factor. Jadi kalian tidak perlu merubah GPM, merubah inner diameter, cukup menggunakan flow rate-nya GPM dan ini menggunakan 1/6 inch. Selanjutnya kalian menghitung apparent viscosity-nya. Kalian bisa lihat pertama adalah plastic viscosity-nya sebesar 35 centipoise. Kemudian kalian masukkan berapa yield point-nya, 6. Kemudian kecepatannya kalian masukkan 8,37 dikalikan dengan diameternya 3,826. Maka kalian bisa dapatkan di sini apparent viscosity-nya senilai dengan 53 centipoise. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa hitung Reynolds number-nya. 928 kalian kalikan dengan kecepatannya 8,37 kalian kalikan dengan inner diameternya 3,826 dibagi dengan apparent viscosity-nya besar 53. Maka kalian akan dapatkan angkanya sebesar 5.887. Oke. Ini adalah nilai dari Reynolds number-nya. Sedangkan kita ingin menentukan apakah laut ini termasuk dalam aliran laminar atau turbulent. Oke. Critical number dari Reynolds number sendiri, kalau kalian bisa lihat limitnya adalah kalau di atas 2100 maka dia termasuk ke dalam alirannya adalah turbulent. Oke. Karena kita mendapatkan Reynolds number-nya sebesar 5.887, maka kita bisa menentukan bahwa alirannya adalah turbulent. Nah, dari sini kita nanti akan memilih persamaan. Dari persamaan yang ada di tabel ini, kita bisa lihat bahwa kita tinggal memilih, kita menggunakan Bingham plastic fluid. Kemudian kita lihat, kita akan menghitung untuk turbulent flow di dalam pipa. Maka yang kita pilih adalah persamaan ini. Kita tulis, bisa lihat persamaannya adalah pressure drop yang terjadi adalah densitas dikali dengan 0,75 dikali dengan kecepatan dikali dipangkat 1,75 dikali plastic viscosity pangkat 0,25 dibagi dengan 1800 bagi dengan inner diameter pangkat 1,25. Nanti kemudian akan kita kalikan dengan total length-nya. Oke. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan, oke, kalian tahu densitasnya adalah 10,5. Kemudian dari perhitungan sebelumnya kecepatannya adalah 8,37. Dan plastic viscosity-nya sebesar 35 centipoise. Kemudian ini kita bagi dengan 1800. Inner diameternya sudah diketahui di soal 3,826. Nah, selanjutnya perhitungan ini kita akan kalikan dengan panjang. Kalau kalian masih ingat, kita menganggap surface equipment-nya tadi ekuivalen dengan panjang drill pipe ukuran 4,5 inch dengan berat 16,6 pound per feet sepanjang 479 feet. Kemudian panjang drill pipe-nya sendiri sebesar 16
6.500 feet. 1.500 feet. Oke. Nah, ini kalau kalian hitung maka akan mendapatkan 605 psi. Jadi total pressure loss dari surface equipment hingga ke ujung drill pipe adalah 605 psi. Sekian untuk materi perhitungan pressure loss nomor 1 dan 2. Nanti kita akan lanjutkan untuk perhitungan anulusnya. Terima kasih.